tahu. Cuma main-main selama ini. Main-mainnya sama Najul Badawi. Apa? Main-mainnya sama Najul Badawi. Main-mainnya sama Minhajul Baidawi. Main-main. Nah, kenapa dikatakan fa anta la'ub la yurja laka bulu li fawati manhajit tadarruj inda? Karena kamu kehilangan salah satu manhaj terbesar di dalam menapaki jalan para ulama, yaitu at-tadarruj. Al-ilm yahtaj lis-sabr. Ilmu itu membutuhkan kesabaran. Wa kasri jimahil hawa wan nafas. Harus menghancurkan keinginan hawa nafsu. Fa akrih nafsak, maka paksa dirimu, paksa ala itmami kutubis sighar allati lam tutimmaha, yang belum kalian selesaikan. Lam tutimha, yang belum kalian selesaikan. Nah, paksa diri kalian untuk membaca kitab-kitab mubtadi'in terlebih dulu. Selesaikan ini, Idhahul Mubham selesaikan sebelum pindah ke apa? Ke tahdhib itu. Nah, selesaikan waraqatnya sebelum. Tapi waraqat sendiri nggak bisa sebelum mantik. Nah, tidak bisa benar-benar dipelajari dengan baik sebelum selesai mantik, sebelum selesai ada bahas wal munawwarah. Nah, thumma syra' fi ghairiha. Kalau sudah selesai yang mubtadi'innya, thumma syra' fi ghairiha min ghairi ta'ajjul. Enggak usah buru-buru, santai. Wa idza, itu satu sisi. Wa idza lam tulazim syaikhan khirritan nahriran ta'khudhu anhu lubbal ilm. Kalau kamu tidak menemukan guru yang bisa mengirsyad kalian untuk menapaki jalan yang benar dalam talabul ilm, faqad fataka manhajut talaqqi. Maka sama saja kalau kamu berguru kepada orang yang tidak memiliki seperti itu, kamu sama saja tidak talaqqi. Maka guru, pilihan guru juga harus jayyid. Tidak semua orang mengajar itu layak untuk disebut sebagai guru. Itu. Maka apa yang saya sampaikan di sini itu selalu saya sampaikan bahwa ini muqaddimah untuk kalian hadir di majelis-majelisnya para masyayikh. Karena kenikmatan apa yang disampaikan beliau-beliau itu tidak bisa sembarang orang menikmatinya. Semisal Syekh Husam itu di antara syekh yang nihrir, khirrit, yang luar biasa. Dia hadzik, dia cerdas, kemudian dia faham keadaan thalabahnya. Tidak sekedar cerdas kemudian thalabahnya dibiarkan, atau memperhatikan thalabahnya tapi dianya sendiri nggak paham permasalahan. Dia sudah cerdas, dia juga memperhatikan thalabahnya. Siapa di antara ini banyak masyayikh, di antara yang saya temukan luar biasa adalah Syekh Husam. Luar biasa. Di antaranya adalah Syekh Mustafa Abdul Nabi. Luar biasa sekali. Di antaranya juga adalah Syekh Ahmad Asyadzili. Luar biasa. Di antaranya juga adalah Syekh Abdurrahman Hibal. Di antaranya juga adalah Syekh Abu Musa tadi. Di antara juga adalah Syekh Fathi. Di antara juga adalah Syekh Ali Jum'ah. Di antara juga adalah Syekh Yusri. Ya, banyak. Banyak. Tapi siapa yang bisa memanfaatkan beliau dengan baik? Kita harus menyiapkan diri kita untuk bisa mengambil manfaat-manfaat dari beliau-beliau dengan baik. Nah, besarkan otak kalian untuk bisa menerima besarnya ilmu yang mereka miliki. Satu volume. Set kirim set. Udah dikirim tuh. Oh, udah. Tadi juga. Nah, wa idza lam tulazim syaikhan khirratan. Syuf bahasanya apa? Wa idza lam tulazim. Lam tulazim, kalau kamu tidak atau belum mulazamah, bukan sekedar hadir, bukan mulazamah. Apa di antara orang bisa mulazamah? Faham. Karena apa? Karena kalau orang tidak faham, maka 1 tahun itu mental, atau bahkan beberapa bulan mental, atau bahkan beberapa pertemuan mental. Gak faham saya, akhirnya pergi. Bagi apa di antara seseorang bisa mulazamah kuat? Karena menikmati gurunya. Wa idza lam tulazim syaikhan khirritan nihriran ta'khudh anhu lubbal ilm, yang bisa mengajarkan kamu inti pokok dari ilmu. Sisanya kenapa bahasanya lub? Karena sisanya adalah kamu membaca. Syuf, sisanya adalah kamu membaca. Sisanya adalah kamu mudarasah. Artinya apa? Artinya torik untuk masuk ke dalam ilmu itu bukan membaca. Masuk ilmunya itu lewat mendengar, lewat istima'. Baru setelah itu, setelah terbangun di dalam otak kita bangunan ilmu, setelah itu kita dituntut untuk banyak membaca setelahnya. Jadi apa yang kita ambil dari masyayikh? Lubbul ilm.
inti dari ilmu. Nah, setelahnya adalah pengembangan. Faqad fataka, kalau tidak tulazim syekh yang begitu, faqad fataka manhajut talaqqi, maka sama saja kamu belum talaqqi. Faqallama yahsulu intifa'uka bi kathrati tantit min syaikhin li syaikhin. Sangat sedikit sekali faedah yang nanti kamu akan rasakan, bahwa memang yang kamu nanti akan baru akan bisa merasakan nanti bahwa kamu tidak mendapatkan manfaat kecuali sangat-sangat sedikit sekali. Kapan? Ketika bikathrati tamtid min syaikhin li syaikhin. Ketika kamu talakinya hanya pindah dari syekh ke syekh lain. Setiap hari 3 masyayikh, setiap hari 4 muhadharah. Setiap hari 4 muhadharah. Itu makomnya Imam Nawawi. Makanya luar biasa sekali, luar biasa. Kok bisa Imam otaknya itu bisa menyimpan setiap hari 12 pelajaran? Kok bisa? Karena rata-rata manusia itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Nah, luar biasa, usia hanya sekitar 40 tahun, lebih dikit. Tapi manfaatnya juga, manfaatnya luar biasa. Sampai sekarang untuk muqtadi, mutawasid, muntahi, itu manfaatnya selalu dipakai dalam berbagai funun. Nah, faqallama yahsul intifa'uka bi kathrati tanqiti min syaikhin li syaikhin wa min kitabin li kitabin wa min ilmin li ilmin. Sangat sedikit sekali manfaatnya kalau kamu pindah dari kitab ke kitab. Tapi juga apa yang menyebabkan, mungkin apa di antara yang menyebabkan kalian kemudian pindah dari kitab ke kitab lainnya? Apa yang menyebabkan kalian bisa sehari bisa mempelajari banyak materi? Karena yang diajarkan itu kulit. Itu yang menyebabkan kalian puas dengan ilmu tersebut, kemudian kalian sehari bisa mempelajari 7 pelajaran. Ketika yang disampaikan adalah kulit, atau ketika kalian memahaminya hanya kulitnya. Kemungkinannya ima ini atau itu. Ima yang menyampaikan memang kulitnya saja, atau kalian yang memahaminya memahami kulitnya saja. Itu yang menjadikan apa? Menjadikan kamu puas dengan apa yang disampaikan di hari itu, sehingga kamu ingin merasakan yang lain, ingin merasakan yang lainnya. Padahal tidak disadari itu semua adalah sathi. Semuanya adalah sesuatu yang di luarnya, itu hanya kulitnya saja. Nah, makanya di sini ini yang kecil-kecil ini, itu kalau mau di dalam itu panjang sekali. Ini cepat diselesaikan, kalau sudah selesai pindah ke kitab yang lebih tinggi lagi. Pindah lagi. Setelahnya nanti nanti kalian bisa merasakan benar-benar apa yang saya katakan. Akan bisa benar-benar merasakan apa yang masyayikh katakan. Karena memang itu bukan buang-buang waktu daripada nggak ada materi lain kemudian saya nasihati, bukan. Itu yang harus disampaikan. Nah, perjalanan kita panjang. Silakan perhatikan diri kalian masing-masing, silakan rancang diri kalian masing-masing. Kalau kalian lihat diri kalian, kalau kalian menemukan diri kalian ada cocok dalam ilmu-ilmu syariat, maka kalian harus sabar. Tapi kalau kalian menemukan bahwa diri kalian tidak cocok dengan maksudnya tidak cocok itu bukan masalah kemanfaatan ya, kemanfaatan itu urusan lain. Kalian mungkin tidak cocok untuk ilmu-ilmu syariat, saya lebih cocok untuk main bola misalnya. Masih ilzam main bola, tapi buat manfaat untuk umat Islam, untuk umat manusia lewat bola. Kalau kamu suka main game misalnya, masih jangan cuma nonton doang, tapi pikirkan bagaimana cara membuat game. Kemudian pikirkan bagaimana game ini benar-benar membuat otak itu berjalan. Kemudian bagaimana masih memberikan manfaat yang lain. Ketika ternyata mempelajari ilmu syariat sulit sekali, saya sepertinya nanti akan jadi pilot aja deh. Ada teman saya, dia kesakitan otaknya ketika di Azhar itu. Kenapa? Karena merasa otaknya itu nggak cocok dengan pelajaran. Daripada disiksa gitu ya. Akhirnya itu diantara juga yang pernah minta saran dari saya. Syekh, aku harus cepat-cepat lulus dari sini. Habis lulus udah nggak usah baca pelajaran. Karena dia memang cita-citanya jadi pilot. Dia sampai punya game itu, bukan game yang di HP itu ya, tapi game yang itu, yang ini beneran. Apa namanya apa sih? Simulator ya? Nah, itu yang game itu. Yang bener tampilan itu loh, kayak jadi ada perangkatnya, satu kamar itu kayak di dalam pesawat itu, di dalam ruangnya pilot itu. Satu kamar, kan isinya peralatan-peralatan gitu. Dia belajar usul fikih sulit banget. Dia belajar tafsir sulit banget. Saya jangan dipahami udah. Yang penting antum lulus aja. Dia kesulitan karena dia juga mohon maaf dia juga sempat kena beberapa kali.
enggak, pokoknya selesaikan habis itu antum fokus. Dan sekarang langsung kuliah ini apa namanya, penerbangan, langsung kuliah pilot Azhari loh, kuliah pilot. Beri manfaat lewat situ, jangan dipaksakan. Syuf anfusakum ya, syuf anfusakum. Kalian cocok dalam ilmu syariat atau tidak? Gitu. Kalau cocok, maka kalian harus sabar menjalani proses yang panjang ini. Pernah ada orang juga mengatakan, antum kayaknya harus pulang dulu deh melihat masyarakat gimana. Karena saya ketika melihat masyarakat itu mengubah banyak hal, sehingga target-target saya di Mesir kemudian akhirnya jadi, target saya 40 tahun ke depan saya udah tahu tanpa harus pulang. Karena dia nasihati, antum pulang aja deh biar antum punya target-target ke depan itu. Saya katakan 40 tahun ke depan saya udah tahu target-target saya. Nah, karena kalau sudah menemukan nikmatnya apa yang harus dijalani, kita sudah tahu. Sehingga nanti ketika nanti mau pulang ke Indonesia, sudah tahu apa yang akan saya lakukan dan apa yang tidak perlu saya lakukan. Kucing. Seandainya kamu punya akal, kamu udah pintar dari mereka. Nah, saya nggak punya akal. Kalau Ustaz nggak ada air sih dia kata. Yang hamil satunya mana ya? Itu. Oh itu. Kok tumben nggak berantem? Berantem Ustaz, nggak lihat. Oh, nggak lihat. Lagi nggak mikir mungkin. Nyari tempat tuh itu ya, kuburan. Nah, ada yang tanyakan dari materi ini? Oke, coba kita lihat kitabnya. Coba kita lihat kitabnya, segampang apa kitabnya. Dan sebanyak apa yang tidak tersebutkan di sini tapi ternyata harus dipahami. Nah, siapa yang baca? Bani mana? Bani. Siapa yang baca? Ruki. Nah. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. فالشرطية المتصلة ما أوجبت تلازم الجزئين بأن يكون أحدهما لازما للآخر. Syuf, بأن يكون أحدهما لازما. Syaratnya harus hanya salah satunya saja. Nah, كالمثال المتقدم. seperti فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التنافر. Nah, فإن طلوع الشمس ملزوم لوجود النهار. Berarti lazimnya mana? Lazimnya berarti طلوع الشمس atau wujudun nahar? Mana lazimnya? Jangan syamsnya. طلوع الشمس atau wujudun nahar? Mana lazimnya? Lazim itu berarti maka itu yang setelahnya itu lazimnya. Kalau begitu maka wujudun nahar. Nah, berarti lazimnya adalah wujudun nahar. Kalau tulu syams, nah dia adalah malzum. Lazimnya adalah wujudun nahar. Nah, والشرطية المنفصلة ما أوجبت أي دلت على التنافر بينهما فإن الزوجية في المثال المتقدم منافرة للفردية منافرة للفردية وهي ثلاثة أقسام. Nah, ini yang munfasilah, ini pelajaran kita hari ini. Nah, ma aujabat ay dallat ala tanafur bainahuma, baina juz'aini atau baina nisbataini atau baina qadiyataini. Penjelasannya masing-masing. Fa inna zawjiyah fil misal al-mutaqaddim imma zaujun aw fardun, itu bertentangan, tidak akan bertemu dengan fardiyah. Ketika adat dikatakan dia zauj, maka dia akan dikatakan dia berarti bukan fard. Nah, wahiyya salah satu aqsam. Tapi apakah semuanya begitu? Ternyata ini adalah salah satu contoh dari 3. Ini contoh yang mana? Yang pertama saja. Yang mana tuh jam'in wa khulub? Yang pertama. Yang ketiga. Ya di sini yang ketiga. Yang disampaikan yang pertama. Nah,
الأولى مانئة جمع وهي ما دلت على عدم صحة الاجتماع بين المقدم والتالي. Nah, yaitu qadiyah yang menunjukkan tidak mungkin bisa terjadi ijtima' bainal muqaddam wat tali. Wa in jawazat al khulu. Walaupun mungkin terjadi khulu. Berarti di sini ada pakai menggunakan tarif yang mana? Satu atau kedua? Yang kedua. Karena yang pertama itu faqat. كقولنا الجسم إما أبيض وإما أسود. Yang kedua atau yang pertama? Pertama atau kedua? Jawazat al-khulu. Kedua. Menjawazat al-khulu. Nah, yang kedua. Nah, kaqaulina al-jismu imma abyad wa imma aswad. فإن الجمع بين البياض بين البياض والسواد ممتنع. Nah, karena tidak mungkin sesuatu disifati ini abyad, ini juga aswad dalam satu waktu. Sesuatunya sama, tidak mungkin. ويجوز الخلو عنهما ويجوز الخلو عنهما بكونه أحمر مثلا. Nah, tapi bisa mungkin dia bukan abyad, bukan aswad juga. Biasanya ahmar. Nah, ini adalah mani'atu jam'in. Nah. ثانية ومانعة خلو وهي ما دلت على امتناع الخلو من طرفيها وإن جوزت الاجتماع كقولنا زيد إما في البحر وإما ألا يغرق فإن الخلو عن الطرفين ممتنع ويجوز الجمع بأن يكون في نحو مركب Markib. Pernah dengar markib? Masya markab ahsan. ثالثة ومانعة جمع